Nah, itu dia berita lamaran-lamaran fenomenal. Wah, lamaran tuh kreatif. Kalau dulu jangan diungkit lagi ya. Karena juga lamaran aku juga nggak berlangsung dengan baik juga sama. Oke, mau diulang? Jangan. Kita ke berita berikutnya saja ya. Oke, berikutnya adalah berita mengenai bagaimana kita bisa menghargai orang tua. Nah, jangan jadikan ibu sebagai pesuruhmu. Masya Allah, seperti apa beritanya? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Berbahagialah kita yang saat ini masih memiliki ibu. Kasih sayang ibu tidak pernah pupus dimakan waktu. Ialah yang telah membesarkan kita dengan keringat dan air matanya. Karena itu, sudah seharusnya kita membalas semua kasih sayang ibu dengan selalu membahagiakan selama sisa hidupnya. Namun hingga saat ini masih ada saja anak yang tega memperlakukan ibunya sebagai pesuruh. Ketika seorang anak disibukkan dengan karirnya di luar, alih-alih ia menyuruh ibunya untuk menggantikan dirinya mengurus pekerjaan rumah serta mengasuh sang cucu. Seakan hidup sang ibu selalu untuk mengurusi kebutuhan anak tercintanya. Lalu bagaimana bila kita dihadapkan dengan kondisi sudah memiliki anak dan harus bekerja pula, sedangkan kita hanya mempercayakan sang buah hati kepada ibu kita? Simak penjelasan berikut ini. Terkadang, himpitan ekonomi membuat kita merasa berat untuk menghadirkan pengasuh anak atau asisten rumah tangga. Mungkin pertimbangan lain karena kita lebih percaya menitipkan buah hati kepada ibu kita sendiri ya. Namun tak sadar, kita malah memperlakukan ibu sebagai pengasuh atau asisten rumah tangga dan sering menyakiti ibu kita dengan perkataan bahkan perbuatan. Memarahi ibu ketika anak kita sakit atau menyalahi ibu karena hal-hal kecil. Seharusnya, kehadiran ibu kita hanya sebagai pengawas bagi si pengasuh atau asisten rumah tangga dalam mengasuh sang cucu. Dan tidak seharusnya kita memarahi ibu kita. Ingatlah, dulu ibu 9 bulan mengandung, melahirkan dengan susah payah, hingga mempertaruhkan nyawa. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari pengorbanan ibu. Kini tubuh tua itu telah letih karena sekian lama membesarkan kita, hingga akhirnya kita memiliki kehidupan sendiri. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Pemirsa beriman, sudah sewajarnya dan seharusnya kita berbakti kepada orang tua. Dan berikut pemaparan mengenai keutamaan anak untuk berbakti kepada orang tua yang kadangkala kita lupa akan hal itu. Pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang utama. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, amal apakah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW menjawab, sholat pada waktunya. Abdullah bertanya lagi, kemudian apa? Nabi Muhammad menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dan Abdullah bertanya lagi, kemudian apalagi wahai Muhammad SAW? Nabi Muhammad menjawab, jihad di jalan Allah. Yang kedua, ridho Allah, ridho orang tua. Pemirsa beriman, apalah artinya jika kita selalu berusaha mengejar kesuksesan namun tidak berbakti kepada orang tua? Usaha itu akan sia-sia saja, karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ridho Allah bergantung kepada keridhoan orang tua dan murka Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, anak yang berbakti kepada orang tua akan dimasukkan ke surga. Berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada keduanya dalam kebaikan merupakan jalan menuju surga. Sedangkan durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan seorang anak tidak masuk surga. Dan di antara dosa-dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia adalah berbuat zalim dan durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Kemuliaan seorang ibu tertuang dalam sebuah kisah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk kuperlakukan dengan baik? Rasulullah berkata, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah berkata, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasulullah berkata, ibumu. Dan orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah berkata, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu mulianya seorang ibu.
sampai disebut 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masihkah kita tega menyakiti ibu setelah begitu banyak kasih sayang yang telah beliau berikan? Pernahkah kita membayangkan jika suatu saat akan ditinggal ibu untuk selamanya? Bagaimana bila kita belum sempat membahagiakan ibu dan belum memohon maaf atas semua kesalahan yang kita lakukan kepada ibu? Ya Allah, jangan biarkan kami terlambat untuk melakukan hal itu semua. Semoga kami termasuk anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di jalan Allah. Yang kedua, ridho Allah, ridho orang tua. Pemirsa beriman, apalah artinya jika kita selalu berusaha mengejar kesuksesan namun tidak berbakti kepada orang tua? Usaha itu akan sia-sia saja, karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ridho Allah bergantung kepada keridhoan orang tua dan murka Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, anak yang berbakti kepada orang tua akan dimasukkan ke surga. Berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada keduanya dalam kebaikan merupakan jalan menuju surga. Sedangkan durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan seorang anak tidak masuk surga. Dan di antara dosa-dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia adalah berbuat zalim dan durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Kemuliaan seorang ibu tertuang dalam sebuah kisah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk kuperlakukan dengan baik? Rasulullah berkata, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah berkata, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasulullah berkata, ibumu. Dan orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah berkata, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu mulianya seorang ibu sampai disebut 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masihkah kita tega menyakiti ibu setelah begitu banyak kasih sayang yang telah beliau berikan? Pernahkah kita membayangkan jika suatu saat akan ditinggal ibu untuk selamanya? Bagaimana bila kita belum sempat membahagiakan ibu dan belum memohon maaf atas semua kesalahan yang kita lakukan kepada ibu? Ya Allah, jangan biarkan kami terlambat untuk melakukan hal itu semua. Semoga kami termasuk anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya pemirsa, seyogianya memang terkadang orang tua yang meminta untuk mengurusi anak kita. Tapi kita juga jangan kelebihan ya ayah. Akhirnya jangan kita jadi ngopi-ngopi di luar, orang tua kita malah ngurusin anak. Itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya mau titipin sebaiknya dikasih babysitter segala macam. Kasih uang sangu. Ya kan? Kalau uang sangu saya nggak setuju tuh. Enggak maksudnya artinya ada pengertian lah. Kalaupun misalnya tetap ada nenek kakeknya hanya sebagai pengawas, tapi ada disiapkan babysitternya, maksudnya begitu. Ya, intinya kita tetap menghargai dan menghormati orang tua sebagai orang tua kita yang harus kita hormati. Dulunya sudah capek ngurusin kita, sudah tuanya juga mau kita capein juga. Wah, itu kebangetan. Oke. Iya, pemirsa terima kasih sudah menyaksikan kami dan saatnya saya Tommy Kurniawan. Saya Sarul Gunawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.